Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu itu roh dan hidup bagi setiap kami. Karena perkataan-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, kejar perkenanannya. Kejar perkenanannya. Bapak bisa kasih dengan Tuhan Yesus. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mau menetapkan langkah-langkah setiap kita, orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang mengejar perkenanannya. Firman Tuhan jelas banget buat setiap kita. Tuhan menetapkan, Tuhan mau menuntun setiap kita, Tuhan mau membimbing setiap kita, Tuhan mau mengarahkan jalan-jalan setiap kita untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, kejar perkenanannya. Karena dalam kehidupan setiap kita, bukan hanya kita mengejar yang namanya berkat. Karena sesungguhnya hidup kita sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dimana Tuhan mau setiap kita hidup berkenan kepadanya, hidup menyenangkan hatinya, sehingga hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ayat 24 bilang begini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, kita bisa terpleset, kita bisa salah dalam pemikiran setiap kita bisa salah dalam perkataan setiap kita bisa salah dalam penglihatan setiap kita, bisa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mengejar perkenan Tuhan, dia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menopang tangannya, Tuhan yang menjagai dan melindungi saudara dan saya, untuk setiap kita tidak jatuh tergeletak. Ketika kita jatuh, bukan kita malah guling-gulingan, kita tinggal di situ, malah kita indekos dengan kesalahan setiap kita, bukan. Tapi Tuhan mau setiap kita, mungkin ketika kita terpleset, langsung bangkit lagi dan berjalan lagi, dan kita kembali terus fokuskan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita, Tuhan yang menopang langkah kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita dituntun olehnya, langkah-langkah kita, karena Tuhan mau bawa kita kepada tujuannya, di mana setiap kita, karakter kita diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat setiap proses dalam kehidupan setiap kita, lewat setiap pembentukan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau menuntun langkah-langkah setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mengejar perkenanannya. Karena saya percaya favornya Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia, buat orang-orang yang mencintai Dia, buat orang-orang yang matanya hanya terfokus kepada Dia, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjalan dan berkata, ya Tuhan, tuntun aku Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dengar baik-baik, orang yang dituntun Tuhan, orang yang mengejar perkenan Tuhan, dengar baik-baik, tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka.
Tuhan akan menjadi penolong buat mereka. Tuhan akan menjadi perisai, pelindung buat mereka. Oleh sebab itu jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjalan bersama dengan setiap kita. Kita tetap akan melihat mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh hidup menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia, dan hati kita siap untuk apa? Untuk dibentuk, untuk diproses dalam kehidupan setiap kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, sehingga jalan-jalan kita diarahkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan yang pegang tangan setiap kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Bicara tentang dari dulu sampai sekarang, aku gak pernah lihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Wow, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Bicara tentang apa? Tuhan yang menyediakan. Tuhan Yehova Jireh. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, orang yang mau berjalan seturut apa yang Tuhan mau, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena betapa Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan mencintai setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mengejar perkenanannya. Jangan cuma kita hidup, ya kita hidup baik-baik aja lah. Yang penting kita baik sama orang, kita nggak berbuat salah sama orang lain, ya aman-aman aja lah. Pokoknya hidup bukan tentang itu. Hidup ini tentang Tuhan, dimana harusnya setiap kita hidup harus berfokus kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, di mana Tuhan mau mengarahkan dan menuntun setiap kita. Tuhan yang mau ambil alih untuk setiap kita jalan di jalan kebenarannya. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Orang yang hidupnya mengejar perkenanan Tuhan, dengar baik-baik, dia akan menjadi berkat buat banyak orang. Hidupnya itu bukan jadi benalu buat orang lain, tapi hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Orang melihat dia, wow, diberkati loh. Orang bukan melihat dia menjadi kabur dan orang gak suka, tapi orang melihat dia, malah orang seneng dan terberkati dengan kehidupannya. Apa sih yang kita kejar hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita? Berkat, kekayaan, uang, jabatan, semua itu pasti akan berakhir. Semua itu pasti akan ada batasnya. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau setiap kita mendapatkan favor-Nya, saya percaya kok Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau setiap kita menjadi berkat. Oleh sebab itu, fokuskan, arahkan pandangan setiap kita. Jangan kejar hal-hal yang salah, tapi kejar perkenanannya, sehingga hidupmu dan hidup saya menjadi berkat. Dan Tuhan menuntun langkah-langkah kita, dan Tuhan membawa setiap kita, dan Tuhan membimbing setiap kita kepada jalannya. Bukan jalan menurut setiap kita, tetapi jalannya, karena saya percaya jalan yang Tuhan berikan itu jalan yang terbaik. Kalau saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara melakukan apapun, kalau saudara mengejar perkenanannya, maka Tuhan yang akan membawa saudara dan mempertemukan orang-orang yang tepat di sekeliling saudara. Tuhan yang akan menuntun saudara. Tuhan yang akan menuntun bisnismu. Tuhan yang akan menuntun rumah tanggamu. Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupanmu. Dengar baik-baik. Jangan salah kejar dalam kehidupan ini, tapi kejarlah perkenanannya. Kejarlah untuk apa? Untuk hidup selalu dekat dengan Dia, untuk selalu bersekutu dengan Dia. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jauhilah hal yang jahat.
hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tetapi lakukanlah hal yang baik, hal yang sungguh-sungguh saudara melekat kepada Tuhan, di mana saudara fokuskan hati dan pikiran saudara hanya kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara buat, bisnis, sekolah, kuliah, dalam pekerjaan saudara, lakukan semuanya buat Tuhan. Bukan untuk setiap kita mengejar kekayaan setiap kita. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, tapi jangan sampai keinginan setiap kita akhirnya membawa kita kepada banyak kesalahan-kesalahan dan jerat di depan setiap kita. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita dikasihi Tuhan? Saya percaya semua kita dikasihi Tuhan, semua kita disayang Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan tuntun langkah-langkah setiap kita sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Wow, ini ayat luar biasa banget. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tuhan yang akan memelihara setiap kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar, ayat 29, akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yuk, melalui perenungan hari ini kita disadarkan untuk kita mengejar perkenanannya. Jangan salah kejar dalam kehidupan ini. Jangan hanya mengejar hal-hal yang sementara. Jangan hanya mengejar hal-hal yang akan binasa. Bukan berarti kita nggak boleh mengejar yang namanya pekerjaan setiap kita. Silakan. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk kita supaya kita dianggap orang, diterima orang, akhirnya kita menghalalkan banyak cara dan pada akhirnya kita terjerat dengan banyak-banyak kesalahan. Oleh sebab itu, kejar perkenanannya. Kalau saudara berkenan kepada Tuhan, apa sih yang nggak Tuhan kasih buat setiap kita? Kalau saudara berkenan kepadanya, apa sih yang Tuhan gak tolong dalam kehidupan setiap kita? Tuhan pasti menolong setiap kita. Tuhan begitu sayang kepada setiap kita. Tuhan sudah setia kepada setiap kita. Oleh sebab itu biarlah karena kesetiaannya, karena kebaikannya, saudara bisa hidup untuk sungguh-sungguh berkenan hanya kepadanya. Dia sudah setia kepada setiap kita. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mengejar perkenanannya. Karena saya percaya orang yang hidup mengejar perkenanannya, maka Tuhan yang akan menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupannya. Dan Tuhan yang akan menuntun langkah-langkahnya berjalan di dalam kebenarannya. Karena saya percaya Tuhan akan membawa setiap kita untuk hidup setiap kita menjadi berkat dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan kepanjangan hatinya buat banyak orang. Hidup bukan buat diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau hidup kita semakin bertumbuh supaya orang boleh melihat kita, orang boleh mengenali Yesus melalui hidup saudara dan saya. Biarlah perenungan ini menguatkan kita, menegur setiap kita, dan menolong setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk Tuhan membawa kita kepada kemenangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menegur setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau salah kejar dalam hidup ini Tuhan, tapi kami mau mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pegang tangan kami selalu untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kalau teman-teman kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.